Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Potret keakraban yang ditunjukkan tiga baca pres membuat kita optimis Pilpres 2024 akan berjalan damai. Menurut Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, pertemuan di antara baca pres menunjukkan kematangan demokrasi. Dalam demokrasi pilihan boleh berbeda, namun persatuan tetap harus dijaga. Bikin apa pemilu? Kalau hanya untuk perpecahan bagi kita. Seumur hidup nggak bisa berteman, nggak bisa berbicara, nggak bisa berkumpul, berkelahi, pecah daerah, ya kan? Rugi sekali. Supaya itu jangan terjadi, maka bangun kesadaran kita bangun. Salah satunya harus ditunjukkan para elit yang paling utama ya calon itu sendiri. Kalau udah calon itu dia sama lain tegur sapa baik-baik, tidak ada suara-suara yang saling menjatuhkan satu sama lain. Satu, kita telah menunjukkan tingkat kematangan kita dalam berdemokrasi. Partai Nasdem Surya Paloh akan memberikan arahan. Pemilu jangan memicu perpecahan. Itulah pesan bijak Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh saat menghadiri orientasi caleg Partai Nasdem se-Sulawesi Tenggara di Kendari. Surya Paloh menilai pertemuan di antara bakal calon presiden merupakan kematangan berdemokrasi. Dalam demokrasi, pilihan boleh beda, namun persatuan harus dijaga. Potret kematangan demokrasi itu salah satunya tampak saat baca pres Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo menghadiri sebuah diskusi di Jakarta Selatan Sabtu pekan lalu. Walau tanpa janjian, Anies dan Ganjar kompak datang dengan pakaian serba hitam. Keduanya juga kompak menyilangkan ibu jari dan telunjuk membentuk simbol sarange yang berarti cinta. Baca pres Anies Baswedan mengatakan dirinya sudah lama mengenal Ganjar, yaitu sejak masih kuliah. Emang kita berteman lama dari zaman kuliah. Artinya tetap damai ya Pak? Iyalah. Dalam momen pertemuan ini, Anies dan Ganjar juga menyampaikan pesan persatuan dengan salam komando. Menurut Anies, lawan politik bukanlah musuh, namun teman berdemokrasi. Yang namanya lawan debat itu teman berpikir. Lawan voli itu teman olahraga. Lawan dalam kompetisi politik pemilu adalah teman dalam demokrasi. Jadi biasa saja, ini adalah sebuah kegiatan untuk memberikan manfaat yang besar buat masyarakat dan tetap berteman. Ganjar juga menyatakan menjaga hubungan baik dengan Anies Baswedan sebagai teman. Enggak, setiap ketemu kan sebagai teman gitu. Jaga kesehatan ya. Kita sama-sama harus jaga kesehatan. Itu aja. Kekompakan juga tampak saat Ganjar bertemu dengan Prabowo dalam acara yang sama. Prabowo dan Ganjar memakai baju kotak-kotak yang identik dengan kostum kampanye Joko Widodo dalam Pilpres 2014. Saat ini, Ganjar dan Prabowo tengah bersaing mencapai puncak elektabilitas. Keduanya juga memperebutkan endorsement politik Presiden Joko Widodo. Namun pertemuan Ganjar dan Prabowo terlihat cair dan hangat. Ya tadi ketemu baik, saya hubungannya baik sama beliau. Ya, kita bersaing dengan sehat, bersaing dengan semangat, bersaing dengan kekeluargaan, persaudaraan. Ya, bahwa politik di Indonesia harus politik kekeluargaan, politik di antara saudara. Setiap baca pres tentu menyikapi persoalan bangsa dengan cara berbeda. Anies, Ganjar, dan Prabowo mampu menyikapi perbedaan tanpa harus mengganggu pertemanan. Dalam isu pendidikan misalnya, Anies mengkritik ketersediaan bangku sekolah menengah. Akibatnya, tiap penerimaan siswa baru selalu timbul masalah. Karena isunya adalah isu bangku yang terbatas. Nah, itulah sebabnya jumlahnya jangan seperti piramid tuh. Makin tinggi pendidikannya, makin sedikit jumlah kursinya. Pendidikan dasar dan menengah sudah saatnya dibangun. Karena saya lihat ke depan kita harus lakukan terobosan. Kita pernah punya SD Impres. Barangkali ke depan kita perlu SMP Impres, SMA, SMK Impres, percepatan pembangunan
supaya jumlah bangku itu sama. Sementara itu Prabowo yang menggunakan narasi keberlanjutan menyebut pendidikan Indonesia sudah di arah yang benar. Namun Prabowo mengakui kita harus terus mencari cara memperbaiki kekurangan. Kita di arah yang benar, tentunya kita harus terus lihat kekurangan-kekurangan dan kita harus cari cara-cara untuk memperbaiki. Pendidikan adalah kunci dari kebangkitan kita sebagai bangsa. Jadi saya kira itu kita terus harus investasi di bidang pendidikan. Kita harus perbaiki, kita harus bantu guru-guru untuk jadi lebih kapabel, lebih hebat. Sementara Ganjar menilai para guru harus mendapat ruang untuk ikut memberi solusi memajukan pendidikan karena sangat memahami akar persoalan. Inovasi tentang pendidikannya luar biasa. Hanya mereka butuh ruang untuk bisa berekspresi, butuh ruang untuk diberikan rekognisi agar kemudian dia mengatakan, Pak Ganjar saya bisa loh, tolong dong hormati kami. Sebelumnya, Anies dan Ganjar juga menampilkan momen keakraban saat bertemu di Tanah Suci. Pertemuan terjadi tanpa disengaja pada 26 Juni 2023. Ganjar tampak bersama istrinya, Siti Atiko. Begitu pula dengan Anies yang bersama istrinya, Ferry Farhati. Momen pertemuan Ganjar dan Anies terlihat elit P3, Suharso Monoarfa, yang kemudian mengajak keduanya berfoto bersama. Dalam demokrasi, menang atau kalah berkompetisi adalah hal biasa. Saat memberi pengarahan kepada caleg Partai Nasdem se-Sulawesi Tenggara, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengingatkan untuk mempersiapkan diri menghadapi kekalahan. Tapi kalau memang Yang Maha Kuasa menyatakan, Anies, belum saatnya engkau ataupun Nasdem, belum saatnya partaimu berhasil mencalonkan calonmu untuk jadi presiden. Kita katakan, ya Allah, terima kasih. Kami menerima ini dengan besar hati. Karena kesempatan masih tetap terbuka bagi kami ke depan. Hari ini kami kalah. Kami akan bangkit, berdiri dengan tegak, dan berjuang kembali untuk menyongsong kemenangan yang akan datang. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.